Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk di dalam ibadah. Namun sebelum itu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar daripada kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini, biarlah kami boleh memahami dan melakukannya itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biarlah Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah berasal daripada Tuhan sendiri. Bahkan kebenaran itu boleh menguatkan kami, kebenaran itu boleh mengajar kami, kebenaran itu boleh mendidik kami, sehingga di dalam pengiringan bersama dengan Engkau kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi pikiran kami sehati patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, mengingat sebelum terlambat, sebelum 2 bulan saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi Bapak Ibu semuanya. Karena pada waktu Natal kita tidak bertemu, bahkan baru hari ini kita bertemu kembali. Mungkin ada yang berpikir, sudah 45 hari ini Pak John nggak kelihatan. Apakah masih ada atau sudah pulang ke rumah Bapak Surgawi? Tetapi saya mau katakan bahwa karena ada beberapa hal sehingga saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Tetapi pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kita bertemu kembali di dalam ibadah pada saat ini. Jadi saya tidak akan memperpanjang. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas
segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini, dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak hal yang kita lalui. Selama tahun 2020, ada suka, ada tawa, ada duka, bahkan ada derayan air mata. Memasuki tahun 2021 ini yang sudah kita jalani sampai hari ini, yakni hari ke-31, masih ada saja persoalan atau masalah. Bahkan ada orang yang mungkin menghadapi situasi akhir-akhir ini membuat mereka putus asa, bahkan tidak bergairah lagi untuk menatap hari-hari selanjutnya. Karena itu kita akan belajar dari kebenaran yang barusan kita baca tadi, agar kita tetap bertahan menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu saya akan memberikan judul kepada kita, bertahan dalam menjalani hidup. Dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 ini, kita harus memiliki beberapa kriteria sehingga kita bisa bertahan menjalani hidup ini. Hal yang pertama, kita bisa baca di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi hal pertama adalah bertahan. Saat kita membaca kisah Yusuf, maka kita pasti tahu bahwa Yusuf baru saja melewati masa yang sulit, di mana saudara-saudaranya membuang dia ke dalam sumur. Dan pada waktu itu saudaranya mengeluarkan dia dari sumur, maka pasti ada rasa senang daripada Yusuf, karena dia boleh bebas. Karena ketika dia di dalam sumur, ketika lihat ke kiri ya dinding, ke kanan dinding, ke depan dinding, dan ke belakang pun dinding. Jadi ketika saudara-saudaranya mengangkat dia keluar dari sumur, dalam hatinya, waduh, aku bisa bebas. Tetapi realitanya tidak seperti itu. Ketika dia keluar dari sumur, maka saudara-saudaranya itu menyerahkan Yusuf ke tangan orang Ismail. Jadi saudara-saudaranya ini menjual lagi
Yusuf kepada orang Ismail. Dan bukan hanya sampai di situ. Orang Ismail ini membawa dia ke Mesir. Karena mereka adalah pedagang. Dan sampai di Mesir, ternyata Yusuf harus dijual lagi. Dan sesuai dengan ayat 1 tadi, dikatakan bahwa Yusuf dijual kepada Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Jadi saat Yusuf menghadapi masalah ini, dia tetap bertahan. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Jadi Yusuf bertahan di dalam mengikuti proses ini. Karena saya yakin bahwa ia tahu bahwa apa yang dialami ini adalah sesuatu yang ada di dalam rancangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi masalah, mungkin ada menghadapi ujian yang biasa-biasa, atau ujian yang kadang-kala membuat kita tidak bergairah, atau membuat kita putus asa. Kita harus tetap bertahan. Bahkan kita harus meyakini bahwa hal yang kita alami ini adalah sesuatu proses untuk kita menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi Yusuf ketika menghadapi masalah ini, dia tetap bertahan. Dia tidak bersungut-sungut, atau dia tidak berteriak, atau keluar kata-kata umpatan yang keluar dari mulutnya. Tetapi dia bertahan mengikuti setiap proses yang ada. Jadi hal pertama supaya kita menjalani hidup ini, maka yang pertama tadi saya katakan bahwa kita harus bertahan. Selain bertahan, maka hal yang kedua yang harus kita belajar bersama adalah berserah. Kalau kita baca di ayat yang kedua, di situ dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi ketika Yusuf berada di rumah tuannya, maka Yusuf tetap berserah. Dia berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Yusuf pasti sudah dididik oleh ayahnya tentang hal-hal di dalam beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi masalah ini, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi dia tidak ada kata-kata atau ada ucapan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi dia hanya berserah. Jadi pasti dia dalam hatinya, ya saya tidak tahu, ini hanya menurut pendapat saya. Pasti dalam hatinya dia berkata, terserah Tuhan. Aturlah menurut yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan, silahkan lakukan. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana di
ayat yang kedua tadi, Yusuf tetap berserah. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia naik kedudukan yang tadinya hanya menjadi seorang budak. Sekarang ia menjadi seorang mandor. Jadi ia diberikan tanggung jawab untuk mengatur segala sesuatu yang ada di dalam rumah majikannya. Di mana di ayat yang keempat dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Jadi orang yang berserah dan mengandalkan Tuhan pasti tidak pernah kecewa, karena Tuhan tidak akan mengecewakan dia. Oleh karena itu, pada saat-saat situasi seperti ini, di mana virus corona yang begitu mengganas, setiap hari di atas 1000, kadangkala membuat kita takut. Tetapi saya mau katakan, berserahlah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Karena kalau kita pikirkan situasi yang terjadi saat ini, maka bisa-bisa kita putus asa. Tetapi biarlah kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi agar kita tetap bertahan menjalani hidup ini, maka hal pertama tadi, kita harus bertahan. Hal yang kedua adalah berserah. Dan hal yang ketiga yang tidak kalah penting, selain bertahan dan juga berserah, maka hal yang ketiga adalah bertanggung jawab. Kita bisa baca di dalam ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pribadi Yusuf adalah pribadi yang bertanggung jawab. Ia bisa mengerjakan segala sesuatu tugas yang diberikan oleh majikannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi ketika dia mengerjakan tugas-tugas yang ada dengan tanggung jawab, tidak perlu ada bos baru kerjakan. Kalau tidak ada bos berarti bersantai. Tidak. Walaupun ada majikannya atau tidak ada, dia melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Ia begitu rajin melakukan tugas yang sudah dipercayakan oleh majikannya. Ia mengerjakan tugas-tugas itu dengan setia. Ia mengerjakan tugas-tugas itu dengan sungguh-sungguh.
Ketika dia mengerjakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, maka ia mendapat promosi. Yang mana tadi dia hanya seorang budak di rumah majikannya. Tetapi akhirnya majikannya mengangkat dia menjadi penguasa atas semua yang ada di rumahnya. Kecuali istrinya. Jadi apa yang ada itu dipercayakan kepada Yusuf. Sehingga dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka saya mau katakan kepada kita saat ini, yang kerja di kantor, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah berteriak, waduh, kok saya kerja sungguh-sungguh, tetapi upahnya tidak seimbang. Tidak, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Maka soal upah itu pasti akan datang dengan sendirinya. Kalau kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan sesuatu berhasil, maka percayalah Tuhan sendiri yang akan menggerakkan majikanmu, akan menambahkan upahmu. Tidak perlu berdemo minta kenaikan gaji, tetapi kita lakukan tugas yang dipercayakan itu dengan sungguh-sungguh. Tugas yang kita lakukan itu harus dengan benar. Maka percayalah, hasil itu pasti datang dengan sendirinya. Sebagaimana Yusuf melakukan tugas dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya yang tadi dia hanya menjadi budak, tetapi sekarang dia diangkat menjadi penguasa di rumah majikannya. Bahkan kemungkinan masih ada budak-budak yang dia atur. Jadi inilah pribadi yang bekerja dengan bertanggung jawab. Maka untuk kita bertahan hidup di tahun 2021 ini, maka kita harus bertahan. Ketika ada persoalan, kita harus ikuti saja iramanya. Karena dengan adanya persoalan itu melatih kita supaya semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan kita tetap berserah. Ketika ada masalah, ada persoalan, berserah kepada Tuhan. Kita angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, maka percayalah bahwa hasilnya itu akan membuat kita akan semakin semangat, akan semakin bersukacita. Karena kerja yang bertanggung jawab, hasilnya pun akan memuaskan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran yang hamba sampaikan pada saat ini. Walaupun dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri akan menerjemahkan kebenaran ini di dalam kehidupan umat-Mu. Supaya kami dalam menjalani hidup ini, kami boleh bertahan, kami boleh berserah, dan juga bertanggung jawab atas apa yang Engkau percayakan kepada kami. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan akan pemerintahan yang ada di bangsa ini, mulai dari presiden sampai jajaran paling bawah. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, biarlah mereka melakukannya dengan baik. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri. Engkau berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan, mereka pun melakukannya dengan baik. Dan lewat itu biarlah ketentraman, keamanan, kedamaian kami boleh merasakan di bangsa kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan,
menyerahkan wabah corona yang begitu lama terjadi di bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan salah bangsa kami. Biarlah Engkau pulihkan bangsa kami dari virus ini. Dan juga kami berdoa menyerahkan bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Baik itu bencana banjir, gempa bumi, dan lain-lainnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami masalah tersebut. Dan juga Engkau sendiri akan menggerakkan setiap pribadi untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Dan biarlah lewat itu bangsa kami Engkau pulihkan, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan umat-Mu. Engkau sendiri akan menjaga, melindungi mereka. Segala persoalan masalah mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dan ketika mereka mendapat jawaban daripada Engkau, maka kami percaya segala sesuatu itu adalah berkat daripada Tuhan sendiri. Kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.